Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kasus tabrak lari yang berujung pada pembunuhan di Cakung, Jakarta Timur bersama dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri April. Bung Reza, tadi pertanyaan saya, mungkinkah dari kecelakaan berujung pada pembunuhan? Karena ada niat untuk menabrak. Ini saya pegang nih kata-kata ini, niat untuk menabrak. Saya mengutip dari BAP yang disampaikan oleh pakar hukum yang kemudian juga ikut dalam pemeriksaan. Menabrak untuk apa? Terbayang tidak oleh si penabrak emosi ini? Kan lalu dia menabrak. Menabrak untuk apa? Untuk membalas, untuk apa namanya? Untuk Itu perkataan Mas Aiman atau perkataan tersangka? Susah kalau bicara dengan psikolog. Ya. Karena intinya begini, dia menabrak karena dia emosi dan dia ada niat. Itu yang ada di BAP. Oke. Tidak cukup bagi kita hanya untuk menakar dari marah, emosi, lalu menabrak sampai pada simpulan atau dugaan ini pembunuhan, tidak cukup. Oke. Kenapa? Karena kalau kita bicara murder, berarti hilangnya nyawa seseorang, itu ada 3 lapis, ada 3 tingkat. First degree, second degree, third degree. Apa aja itu? Kita mulai dari yang paling rendah. Ada orang yang saking marahnya berniat untuk katakanlah menabrakkan kendaraannya. Dia tidak terpikir sama sekali efeknya akibat dari perbuatannya. Apalagi dia tidak terpikir sama sekali bahwa pasca penabrakan ini akan mengakibatkan orang meninggal dunia. Kalau itu yang terjadi, itu yang berkutat di kepala si penabrak, maka menurut saya itu bukan pembunuhan. Maksimal itu istilahnya adalah itu istilahnya adalah manslaughter, atau di Indonesiakan padanannya adalah penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Betapapun orang meninggal dunia, betapapun ada korban yang kehilangan nyawa, tapi sekali lagi tidak bisa disebut sebagai pembunuhan. Karena maksimal adalah penganiayaan, mencelakai, tapi dia terpikir akibatnya adalah meninggal dunia. Kalau seandainya itu tidak terjadi kematian, tapi kalau dia niat untuk nabrak, dan kemudian terjadi tabrakan itu dan mati. Tadi saya katakan, penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai manslaughter, padanannya ada third degree murder, itu ada dalam KUHP. Pasalnya bukan pembunuhan. Pasal penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Oke, baik, itu soal pasal. Tapi bahwa ada mens rea, niat jahat. Niat jahatnya untuk apa? Tadi saya tanya berulang kali, niat jahatnya untuk apa? Anggaplah si penabrak ini memang sengaja ingin menabrakkan kendaraannya, jeger. Bagaimanapun juga begini, saya harus challenge juga Bung Reza, bahwa ada kemudian bicara soal niat untuk mencelakai. Bahwa mencelakai punya potensi untuk mati, untuk membuat orang tersebut meninggal. Nah, Mas Aiman bisa mengatakan itu karena posisinya sebagai observer. Si tersangka belum tentu berpikir, belum tentu melintas sama sekali di kepalanya bahwa akibat dari perbuatannya akan mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Sekarang kita naik kelas ke second degree murder. Ketika si penabrak memang secara sengaja ingin menabrakkan kendaraannya dan terlintas di kepalanya bahwa perbuatan itu akan mengakibatkan orang meninggal dunia, plus si penabrak tidak mengurungkan niatnya, baru kena pasal pembunuhan. Karena dia sudah membayangkan konsekuensi dari perbuatan. Karena begini, kita tunjukkan sekali lagi ya bagaimana kemudian CCTV-nya. Saya akan tunjukkan pada Anda, pemirsa. Kita bisa lihat di sini kenapa kemudian pertanyaan saya. Nah ini adalah jalur tol. Ya, ada kesan dari kemudian ini kemudian yang harus dibuktikan dalam proses persidangan nanti. Ada kesan untuk menggiring ke arah jalur tol yang kemudian bisa juga kemudian diinterpretasikan. Bisa jadi ia merupakan mengejar itu untuk menabrak dan kemudian menggiringnya, lalu kemudian terjadilah melindas. Kalau hanya mengandalkan tayangan ini, izinkan saya justru untuk bertanya, apa penyebab motor berada di sisi kanan jalan yang merupakan jalur menuju pintu tol? Dari tayangan yang hanya sekian detik itu saya tidak melihat ada momen pengejaran. Bahwa mobil berada di belakang. Ada pengejaran padahal kemudian ini masuk jalan tol. Kita ulang ya. Kita akan tayangkan kembali. Masuk ke jalur tol yang kemudian panik karena di belakangnya ada mobil yang kemudian terus membuntuti. Kita lihat sekali lagi ya, coba. Ya. Nanti kita akan putarkan sekali. Stop di situ, stop. Freeze di situ coba. Kalau kita freeze di situ, kita lihat sejak awal tayangan ini dimunculkan, motor itu sudah berada di sisi kanan jalan yang merupakan jalur menuju jalan tol. Karena dikejar oleh mobil itu. Bagaimana Mas Aiman bisa mengatakan itu hanya dengan mengandalkan tayangan sekian detik itu? Ini tentu harus dibuktikan dalam persidangan. Tapi bahwa motor tersebut masuk ke jalur mobil itu kan sebuah hal yang janggal. Betul, karena itulah justru ini kita masuk ke isu lain. Karena panik misalnya dan sebagainya. Ada seberapa jauh sesungguhnya kontribusi korban bagi terjadinya peristiwa pidana?
Secara sederhana, ketika kita bicara pidana, dan ini anggaplah peristiwa pidana, maka memang hitam putihnya persoalan seolah-olah gampang. Ada pelaku, ada korban. Dengan kata lain, ada tersangka, ada korban. Tetapi kalau kita perluas, karena kompleksitas perilaku manusia itu tidak hitam putih, interaksi antara pelaku dengan korban tidaklah hitam putih, maka sesungguhnya penting bagi kita untuk menyisir, sekali lagi, seberapa jauh kontribusi korban bagi terjadinya sebuah peristiwa pidana. Itu yang kemudian. Di meja ini saja ada perbedaan. Apalagi nanti di persidangan. Tentu ini bicara soal pembuktian, bicara soal penegakan hukum dan sebagainya, bicara soal argumentasi, ini akan ada banyak. Meskipun apapun yang terjadi ya, korban sudah jatuh, meninggalkan 4 anak yang masih kecil-kecil, tentu ini juga hal yang nanti kita prihatin dengan itu. Prihatin dengan itu yang kemudian juga pasti akan menjadi pertimbangan hakim di dalam proses penegakan hukum nanti. Tapi terima kasih Bung Reza, ini menyampaikan pandangan yang berbeda dari apa yang kemudian kita lihat selama ini. Dan saya harus men-challenge karena tugas dialog adalah exchange ideas atau bertukar ide. Saya punya ide apa? Bung Reza sama punya seperti di persidangan. Ada pertarungan antara penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum. Pertarungan ide. Terima kasih. Terima kasih. Bung Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik yang telah hadir di The Prime Show with Aiman. Sehat selalu Bung Reza. Terima kasih Mas Aiman. Dan saudara, inilah akhir dari The Prime Show with Aiman. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Sampai bertemu dengan The Prime Show with Aiman selanjutnya pada Rabu pukul 9 malam di iNews. Salam.